Halo, Bola Sportan, balik lagi di Apik Analisis Olimpik bersama Mister Juara dan Bung Hussein. Gimana Bung Hussein, kali ini kita mau bahas apa nih? Kali ini kita bahas ini aja, ngalor ngidul MotoGP aja. Oke, ngalor ngidul MotoGP. Kita bahas tentang isu-isu aja dulu kali ya. Boleh. Mau bahas isu apa nih? Kayaknya seru nih kalau ngebahas tentang Suzuki. Oh, Suzuki. Suzuki kan apalagi banyak ya penjualannya di pasar Indonesia juga kan ya. Itu mungkin fans Suzuki juga pada kecewa nih. Oh iya, motor Suzuki yang paling apa di Indonesia? Ada gesek yang kayak lele gitu? Banyak sih, livery juga ada, livery X-Star gitu banyak. Iya. Jadi mungkin gara-gara Suzuki hengkang juga jadi penjualan motor Suzuki juga menurun kali ya? Bisa jadi. Gimana nih? Menurut Bung Hussein nih, cabutnya Suzuki itu bikin para ridernya tuh kayak ketar-ketir gak sih nyari tempat pelabuhan lainnya gitu? Suzuki kan hengkang nanti di akhir musim ini ya, di akhir musim kejuaraan MotoGP 2022 ya. Suzuki hengkang juga dengan pengumuman mendadak dengan tidak diketahui tim sama pembalapnya Alex Rins dan Joan Mir, sampai manajer barunya Davide Brivio juga nggak tahu gitu kalau Suzuki itu ya udah bakal hengkang gitu, karena itu keputusan diambil sama kantor pusatnya yang di Jepang gitu. Jadi tim Suzuki X-Star sendiri nggak tahu gitu. Nah setelah pengumuman itu juga ya kaget, sebenarnya bukan hanya MotoGP sendiri, malah dari semua barisannya yang di pedal juga kaget gitu. Waduh, kok tiba-tiba cabut, gimana nih nasib gua nih gitu kan. Nah lucunya nih sebenarnya ada perjuangan juga nih dari pimpinan proyek Suzuki, Shinichi Sahara gitu. Dia bilang sebenarnya saya ini udah berjuang gitu untuk bisa nggak sih dipertimbangkan kembali gitu keputusan untuk hengkangnya gitu. Tapi ternyata Sahara pun sendiri nggak digubris gitu permintaannya. Sebenarnya bukan nggak digubris tapi sudah didengar, tapi nggak bisa gitu, nggak bisa dipertimbangkan. Emang Suzuki mau hengkang gitu dengan alasan-alasan tersendiri gitu. Nah gimana sih nasib kedua pembalapnya nih, Alex Rins dan Joan Mir? Kalau dari Mas Ryan sendiri, Alex Rins dan Joan Mir kira-kira yang udah Mas Ryan tahu? Kalau Alex Rins kan udah ke LCR Honda ya. Nah kalau Joan Mir kan mantan juara dunia nih, dia agak-agak negosiasi Bung. Jadi ya so jual mahal sih menurut saya pribadi. Ya mungkin karena emang dia bekas mantan juara dunia, dia pengen tuh ngasih sesuatu yang benar-benar spesial untuk tim barunya mungkin ya, atau juga mau ngasih kejutan kali ini. Sebenarnya yang jaga gengsi pembalapnya apa agennya kali ini? Pembalap dulu nih juara dunia, masa ditawar gajinya setengah? Soalnya kan kalau kita lihat si Alex Rins gajinya di LCR Honda dipotong 50%, jadi 1,5 juta euro kan, akhirnya cuma berapa gitu, 3 tahun 30 ya. Nah kalau Joan Mir nggak tahu nih gajinya berapa, sampai jual mahal. Soalnya kan yang nawar itu katanya digadang-gadang Honda nih, pengen jadi tandem barunya Marc Marquez. Cuman ya itu sebenarnya yang lebih jawab ke media itu kalau kita dari Marka, Motosprint, Crash dan lain-lain tuh yang jawab tuh agennya gitu. Nah ini kan kalau ini sebenarnya nih Joan kan mau balapan atau agennya mau balapan? Ya emang nggak salah sih jual main kan, main bola juga kan pengen tinggi tinggi kan. Yang mungkin cari keuntungan juga kan agennya dari harga jual nilai pemain ini pembalap ini. Nah tapi kan masalahnya Joan Mir juga butuh tim yang kompetitif. Nah kalau kita lihat Alex Rins sendiri ini kesempatannya bagus juga sih di LCR Honda dengan sebagai tim satelit Honda yang sekarang saat ini dibilang kompetitif gitu. Tapi emang belum menghasilkan yang wah banget gitu kayak Suzuki ya. Suzuki kan prestasinya. Ya Suzuki sama LCR kan kalau lihat kita 2 musim belakangan ya lebih banyak Suzuki di 10 besar daripada LCR. Nah tapi kan karena Suzuki hengkang kan mau nggak mau emang nggak ada pilihan lain nih bagi Alex Rins ke tim lain gitu. Tim lain yang tersedia kan akhirnya mau nggak mau LCR. Nah sebenarnya Joan Mir mau kemana? Apakah nanti beberapa tim bakal menawarkan? Sebenarnya kan beberapa tim MotoGP pada akhir tahun ini juga memiliki kontrak sama beberapa balap yang bakal berakhir. Kayak Paul Espargaro di Honda pada akhir tahun ini ya, kayak katanya sih nggak dipanjang. Katanya balikan, tapi balikannya ke tim satelit. Oh gitu. Iya, padahal kan dulu juga sempat balapan di tim pabrikan.
sekarang mau ditarik lagi tim satelit. Nah cuman sayangnya kalau dia balik ke tim satelit, nah itu kan ada 2 di pembalap tim satelit ATM, itu Raul Fernandez sama Remy Gardner. Itu dua-duanya kan juara sama runner up. Itu mau kemana tuh? Nah itu makanya. Gimana ya Bung? Mungkin kalau misalkan itu, kalau dari karakter mesin mungkin kalau Pol Espargaro itu lebih cocok ke KTM sih, karena dia orangnya tuh demen-demen ngulik ke Pol Espargaro. Bisa jadi sih, kan kalau kita lihat kan di Honda emang kulikan motor gitu didominasi sama Marc Marquez kan. Jadi apa settingan Marquez yang paling bagus nih. Settingan lu kan nggak mungkin bisa juara, gue juara dunia 6 kali. Juara dunia 6 kali. Nah nggak tahu juga sih, nggak tahu. Nah tapi kalau kita lihat petanya, Pol Espargaro mungkin emang balik lagi ke tim satelit. Nah, tim satelitnya ini kan Remy Gardner dan Raul Fernandez juga bakal beralih ke tim satelit Aprilia, karena kan nanti tahun depan Aprilia bakal punya tim satelit setelah tim pimpinan Razali pindah dari Yamaha. Ini emang banyak kejutan banget sih di MotoGP 2023. Iya, 2000. Maksudnya kejutannya sekarang. Oh iya, kejutan sekarang. Dan tahun depan itu ternyata kan si Raza mengkhianati Yamaha gitu kan. Awalnya kan Yamaha optimis, tenang aja, timnya Malaysia bakal perpanjangin tapi ternyata dibohongin. Wah, Nah, udah banyak ngeprank kan? Iya. Di udah mau menjelang akhir musim ini. Iya kan, masih mau Meregali juga, manajer tim Yamaha juga udah bilang kan, saya kaget dengan keputusan Raza yang ternyata buat kesepakatan baru sama Aprilia gitu. Jadi pengganti Suzuki gak jadi nih BMW nih ya berarti ya. Oh iya, pengganti Suzuki sama Kawasaki gak jadi berarti ya. Kawasaki udah nolak katanya. Oh udah nolak. Buat balapan di Suzuki mahal. Mending SBK ya. Kurang lebih. Kalau mending mah mending nggak balapan. Oh iya, mending gak balapan, mending jualan. Jadi kalau misalkan kita balik lagi nih, comebacknya Marc Marquez itu sangat-sangat ditunggu sih. Bung Hussein nih, apalagi kan operasinya kemarin berhasil ya. Itu udah mendekati kata sempurna lah. Ini bikin rival tuh jadi deg-degan. Itu aduh, kalau misalkan dia bisa balik lagi comeback, apalagi kemarin dia sempat juara karena sabut tangan itu kan. Nah, benar. Itu keren sih kalau misalkan dia bisa comeback lagi, bisa balikin nama baik Honda itu ya. Gimana nih menurut pandangan Bung Hussein? Kalau comeback sih kayaknya diprediksi nggak mungkin tahun ini ya, kayaknya gitu. Kan kita nggak tahu, tergantung Hondanya nih. Kan soalnya comeback tahun lalu katanya pun karena didorong sama Honda sendiri kan, buruan balik dong gitu. Nggak ada yang bisa menang gitu. Pol Espargaro, Alex Marquez, Taka, sama Stefan kan juga pembalapnya juga nggak bisa diharapkan kan. Aduh gimana sih kan? Nggak bisa diharapkan. Akhirnya Marquez dipaksa balik nih. Ternyata dipaksa balik pun crash. Ya sebelum crash nih menghasilkan. Emang adalah finish di 10 besar gitu. Ya kan, sebenarnya comeback dia pun yang balapan terakhir di Chota tahun ini tuh juga keren banget kan. Startnya kan pertama di urutan 9, habis itu kena masalah listrikan, tapi akhirnya finish ke 4 gitu. Sama kayak comebacknya Alex Espargaro di balapan terakhir di Asen. Yang kedua, kalau soal kondisi lengan sih karena bukan dokter ya, jadi karena kita ngutip dari pernyataan dokter aja, kemarin kan sebenarnya dia cederanya itu harusnya pemulihan lebih panjang sebelum comeback gitu, karena belum dilihat gitu, maksudnya ternyata ada infeksi. Nah kayak apa ya, flek kali, nggak ngerti kan, ada infeksi di bagian apa ya bahasanya, kalengnya ya, pokoknya platnya. Nah iya, plat nyambung itu katanya infeksi. Nah makanya harus dioperasi keempat kalinya. Nah setelah operasi ini kan banyak yang optimistis tuh, dari sang agen, mekanik, sampai Alberto Puig pun juga udah ngomong kan, kalau ini operasi terakhir yang akan jadi Marquez karena dia akan segera kembali. Nah pada kenyataannya pun dia belum lama ini ya, dia tuh baru dikasih tahu bahwa baru boleh menjalani latihan lagi. Itu pun juga latihannya nggak terlalu berat. Untuk riset berarti ya? Iya. Dari kemarin tuh cuma pakai gips ya, gips udah lepas, sekarang udah mulai latihan. Nah kita kan latihannya nggak tahu nih latihan berat atau gimana. Tapi kalau rata-rata sih pembalap yang baru selesai cedera terus balapan lagi, itu kan kita nggak tahu, kayak Franco Morbidelli aja cedera lutut padahal langsung berpengaruh. Padahal tahun 2020 dia jadi runner up, terus sekarang nggak jadi apa. Aduh, gimana ya? Penuh banget
Iya. Gimana kejutan ya? Iya, banyak sih sebenarnya kalau banyak maksudnya kejutan ya. bahas kayak pembalap abis cedera tuh bagus gak sih? Ya kan nggak tahu gitu kan. Kayak Rossi aja walaupun dulu nggak cedera tapi tua gitu kan. Iya. Langsung waduh. Tapi memang kalau misalkan kita kehilangan Rossi tuh kayak bola tuh tanpa Cristiano Ronaldo mungkin kalau pensiun juga nanti ya. Iya aja, aduh jadi hampa nih. Nasi tanpa garam tuh kayak aduh. Tapi emang bener sih kalau waktu Rossi pensiun tuh fans MotoGP tuh jadi berkurang sekarang ya, malah lebih bergeser mungkin ke F1 ya, tapi gimana ya? Kalau Mas Rehan dulu ditanya, kalau dari Rossi apa sih maksudnya Mas Rehan kayak kagumi gitu? Kalau dari Rossi sih gaya balapnya, terus kayak kelihatannya tuh kalau di sirkuit tuh kayaknya dia selalu mengikuti alur-alurnya. Jadi kalau misalkan nggak asal kalau masuk tikungan tuh nggak asal salir atau apa gitu kan. Jadi kayak mungkin dia auranya juga lebih gimana ya, karena legenda kali ya. Ya bisa sih. Sebenarnya kan kalau Rossi sendiri emang bener banget kan, selain dia pencetak rekor gelar hampir terbanyak sebenarnya, bukan dia, ada lagi legenda lainnya, tapi fase-fase sekarang kan dia yang jadi panutan. Sebelum pensiun maksudnya, setelah Rossi pensiun kan diharapkan Marquez sudah 6, Rossi 9 ya. Dia sebelum jadi MotoGP itu 6 sama kayak Marquez. Nah, Rossi kan ini sebenarnya gaya balapnya tadi yang Mas Rehan bilang kan ngikutin alur dan agresif ya, sebenarnya dia agresif, gak kalah sama Marquez dulu. Cuma emang faktor usia dia gaya balapannya udah berkurang, selain karena faktor usia juga kemampuan motor sih. Nah, kemampuan motor yang kan sekarang katanya kan lebih elektrik banget kan, electricity-nya tuh lebih modern, banyak gitu. Regulasi lah ya. Nah, sekarang Rossi pensiun gitu, meninggalkan sejarah, bukan menangkan MotoGP dengan catatan kurang memuaskan gitu. Lagi dia didepak dari tim pabrikan, dipindahin ke tim satelit itu Petronas Yamaha. Sayang banget sih, emang harusnya Rossi bisa pensiun dengan keadaan yang lebih layak. Betul. Sang legenda loh. Iya, sang legenda. Apalagi harus dibahas ya. Mungkin kalau misalkan seri 2 ini berakhir, kita bahas ini lagi nanti ya. MotoGP Indonesia kali ya, Musin ya. MotoGP Indonesia untuk 2023 nih. Gitu. Gimana nih Bos Warta? Kalau 2023 di Indonesia lagi, kira-kira nonton nggak nih? Mungkin kalau misalkan ada sponsor yang mau, kita hadir nanti di MotoGP 2023 di Indonesia Mandalika. Jadi sekian dulu kali ya, Bung Musin ya. Pembahasan ngalor ngidul kali ini. Mungkin banyak kejutan lagi nih nanti di akhir-akhir musim ya. Kita bakal tunggu nih. Nah, nanti Bos Warta bisa lihat berita-berita terbaru tentang info MotoGP itu ada di website Sportfit, juara.net, dan juga di Sportfit ya. Sportfit juga ada. Superbowl mungkin ada juga masuk sih, tapi nggak terlalu banyak. Oke. Kalau segmentasinya kan lebih ke Olimpik soalnya. Jadi sekian pamit dari Mr. Juara dan Bung Musen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan notif loncengnya supaya Bola Sport tahu kita update video terbaru. Oke? Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.